Terima kasih atas kesempatan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Baik, alhamdulillah kita masih diberi nikmat kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri atau untuk berkuliah secara daring ini dalam mata kuliah tafsir tematik dengan judul makalah yang insya Allah akan dipaparkan oleh Saudara Rai yang berjudul Eksplorasi Tafsir Tematik atas Kesetaraan Gender dalam Al-Quran. Baik, untuk mengawali perkuliahan kita pada pagi hari ini, sebaiknya kita memulai dengan membaca doa yang insya Allah akan dipimpin oleh mungkin saudari Raudatul Jannah bisa menunjuk siapa yang akan membacakan doa atau memimpin doa. Mungkin bisa Saudara Mursalin. Saudara Mursalin. Ya, Saudara Mursalin. Ya baik, terima kasih. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Ya baik, untuk lebih berkahnya perkuliahan kita pada kesempatan kali ini, alangkah baiknya kita mengawali dengan sama-sama doa. Kita sama-sama surah umur kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربي زد علما وارزقنا فهما amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Saudara Mursalin atas pimpinan doa untuk mata kuliah kita pada hari ini. Baik, karena teman-teman semua sudah siap dan juga pemateri telah hadir pada ruang Zoom ini. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya persilakan kepada Saudara Raisa Frudin untuk memaparkan makalahnya. Bagaimana teman-teman? Sudah kelihatan? Ya, sudah terlihat. Alhamdulillah. Oh, ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, moderator, selaku pemateri hari ini. Adapun materi yang akan saya bahas pada pertemuan hari ini adalah eksplorasi tafsir tematik atas kesetaraan gender dalam Al-Quran, tafsir tematik. Adapun yang menjadi latar belakang masalah, seperti yang kita ketahui bersama teman-teman bahwa isu kesetaraan gender adalah masalah global yang ketimpangan peran dan diskriminasi terhadap kaum wanita yang bukan hanya soal budaya dan struktur, kan tetapi juga menyentuh nilai moral dan spiritual. Nah, dalam konteks ini ajaran Islam khususnya Al-Quran memiliki pandangan yang sangat penting untuk dikaji. Islam adalah agama rahmatan lil alamin yang mengajarkan keadilan
dan keseimbangan atau kesetaraan, termasuk dalam relasi antara laki-laki dan perempuan. Al-Quran tidak membedakan kemuliaan manusia berdasarkan jenis kelamin, namun berdasarkan ketakwaannya. Untuk memahami lebih dalam konsep kesetaraan ini, digunakanlah pendekatan tafsir tematik, yaitu dengan mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang relevan agar kita bisa mendapat gambaran utuh dan kontekstual mengenai peran laki-laki dan perempuan menurut pandangan Islam. Nah, dalam makalah yang saya buat ada 3 konsep kunci dalam Al-Quran yang berkaitan erat dengan isu gender. Yang pertama itu ada karomah, atau bisa diartikan sebagai martabat. Kemudian ada musawah, kesetaraan, dan ketakwaan. Karomah mengajarkan bahwa semua manusia memiliki martabat yang sama di hadapan Allah. Musawah menegaskan hak dan tanggung jawab yang setara, dan takwa menjadi ukuran utama kemuliaan manusia. Sehingga melalui pendekatan ini kita bisa melihat bahwa kesetaraan gender bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan Islam, melainkan bagian dari ajarannya. Dalam makalah saya, kedepannya kita akan membahas nilai-nilai Al-Quran yang bisa menjadi dasar untuk merespon tantangan ketimpangan gender di era kontemporer ini atau di zaman sekarang ini. Kemudian kita masuk pada hakikat kesetaraan gender dalam perspektif Al-Quran. Nah, sebaiknya kita mulai dari pemahaman dasar dulu bahwa kata kesetaraan berarti keadaan yang seimbang atau sejajar dalam hak dan kewajiban. Sementara itu gender berasal dari kata Latin genus yang berarti jenis, dan sekarang itu digunakan untuk menjelaskan perbedaan peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh budaya dan masyarakat. Jadi kesetaraan gender artinya kondisi di mana laki-laki dan perempuan punya kesempatan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, ekonomi, bahkan dalam hal spiritualitas dan kepemimpinan. Dalam Islam itu sendiri, kesetaraan gender tidak berarti harus selalu sama atau identik dalam segala hal, akan tetapi lebih kepada keadilan di mana laki-laki dan perempuan diberi tanggung jawab sesuai dengan fitrahnya masing-masing tanpa adanya diskriminasi. Dalam hal ini Al-Quran telah menegaskan bahwa kemuliaan seseorang di hadapan Allah ditentukan oleh ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Bukan oleh jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki potensi spiritual, moral, dan sosial. Beberapa ayat yang saya kutip dalam makalah saya, misalnya pada Quran Surah Al-Hujurat ayat 13, di mana pada ayat tersebut Quran Surah Az-Zariyat ayat 56, manusia diciptakan untuk beribadah, dan ini berlaku sama untuk laki-laki dan perempuan. Adapun Quran Surah Ali Imran ayat 36 dan ayat 195 yang saya kutip pada makalah saya, menunjukkan bahwa kehormatan kelahiran perempuan dan amal perbuatan dinilai tanpa membedakan jenis kelamin. Kemudian pada Quran Surah An-Nahl ayat 97 dijelaskan bahwa siapapun yang beriman dan beramal soleh, laki-laki maupun perempuan, akan mendapatkan kehidupan yang baik dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada Quran Surah An-Nisa ayat 32 dan 34 menjelaskan perbedaan peran tanpa mengurangi nilai atau keutamaan masing-masing gender, baik itu laki-laki maupun perempuan. Kepemimpinan laki-laki dalam keluarga tidak berarti dominasi, tapi tanggung jawab, dan perempuan punya kekuatan khas yang melengkapi. Nah, jadi
dapat disimpulkan bahwa Al-Quran melihat laki-laki dan perempuan itu sebagai dua pihak yang saling melengkapi, bukan yang satu lebih tinggi dari yang lain. Nilai-nilai ini sangat relevan untuk menjawab persoalan ketimpangan gender di zaman sekarang. Adapun bentuk kesetaraan gender yang digambarkan dalam Al-Quran, di antaranya ada karomah atau martabat manusia. Nah, seperti yang saya katakan di awal tadi bahwa Al-Quran menegaskan bahwa semua manusia, laki-laki maupun perempuan itu memiliki martabat yang sama karena diciptakan oleh Allah. Ini dijelaskan dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Martabat ini bukan karena jenis kelamin, tapi karena manusia adalah makhluk yang punya potensi moral dan spiritual. Sehingga dalam konteks gender, karomah dapat dimaknai seperti kita harus menghormati hak laki-laki dan perempuan secara setara. Kemudian ada istilah musawah, dapat diartikan sebagai kesetaraan hak dan tanggung jawab. Itu telah dijelaskan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 32. Disebutkan bahwa laki-laki dan perempuan punya hak atas apa yang mereka usahakan. Artinya, baik dalam bidang ekonomi maupun sosial, mereka harus diperlakukan adil, seadil-adil mungkin. Tanggung jawab sosial seperti berbuat baik kepada orang tua, tetangga, dan masyarakat telah dijelaskan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 36. Hal ini juga berlaku untuk semua tanpa membedakan gender atau jenis kelamin. Kemudian ada takwa atau ketakwaan. Ini bisa kita temukan pada Quran Surah Al-Hujurat juga ayat 13. Menjelaskan bahwa yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, bukan yang memiliki gender tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hal spiritualitas dan nilai sosial, laki-laki dan perempuan punya peluang yang sama untuk meraih kemuliaan di sisi Allah. Kemudian ditegaskan lagi dalam Quran Surah An-Nahl ayat 97 dan Quran Surah Ali Imran ayat 195 yang menyebutkan bahwa siapapun yang beramal soleh akan diberi balasannya yang sama oleh Allah tanpa melihat jenis kelamin. Walaupun Al-Quran mengakui adanya perbedaan biologis dan peran alami, seperti disebut dalam Quran Surah Al-Imran ayat 36, namun perbedaan ini tidak boleh dijadikan alasan untuk membeda-bedakan atau mendiskriminasi. Sebaliknya, perbedaan itu menjadi dasar untuk pembagian tanggung jawab yang adil. Sehingga kesimpulannya dengan memahami karomah, musawah, dan takwa secara utuh, kita diajak untuk membangun masyarakat Islam yang lebih adil, seimbang, dan saling menghargai satu sama lain antara laki-laki dan perempuan. Kemudian, adapun urgensi kesetaraan gender dalam Al-Quran dan aplikasinya dalam konteks sosial kontemporer. Nah, kesetaraan gender dalam Al-Quran bukan hanya konsep keagamaan, melainkan memiliki urgensi besar dalam membangun masyarakat yang adil dan seimbang. Al-Quran menekankan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki martabat dan tanggung jawab. Seperti yang dijelaskan pada urgensi tadi, bahwa ada istilah karomah, musawah, dan takwa menjadi dasar dalam membentuk struktur sosial yang inklusif dan adil. Pertama, dari segi urgensinya, kesetaraan gender adalah bagian dari ajaran Islam yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Al-Quran menegaskan bahwa kemuliaan tidak ditentukan oleh jenis kelamin, tapi oleh ketakwaan. Jadi menghormati hak-hak laki-laki dan perempuan secara setara bukan hanya tuntutan sosial, tetapi juga sebagai bentuk konteks spiritual. Kemudian yang kedua, dalam konteks sosial saat ini, prinsip ini semakin penting. Ketimpangan gender masih terjadi di bidang pendidikan, pekerjaan, hingga keluarga. Al-Quran memberi panduan bahwa laki-laki dan perempuan harus mendapat akses dan peluang yang setara sesuai kemampuan dan peran masing-masing. Misalnya, perempuan berhak untuk mendapat pendidikan yang layak, kemudian dapat berperan aktif di publik. Sementara laki-laki juga harus adil dalam peran keluarga dan sosial. Yang ketiga, kesetaraan ini juga berkaitan erat dengan pemberdayaan perempuan. Nah, dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa
perempuan bukan hanya objek, tapi juga subjek aktif yang bisa berkontribusi dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Ketika perempuan diberdayakan, kualitas hidup keluarga dan masyarakat akan meningkat. Yang terakhir adalah kesetaraan ini juga berkaitan erat dengan pemberdayaan perempuan. Meski ada tantangan seperti budaya patriarki dan pemahaman ayat yang tidak tepat, kita tetap bisa mewujudkan kesetaraan ini. Kuncinya ada pada pendidikan, diskusi, dialog, dan kebijakan yang berlandaskan nilai-nilai Al-Quran seperti karomah, musawah, dan takwa. Jika itu dilakukan dengan sebaik mungkin, maka ajaran Al-Quran akan benar-benar hidup dan relevan di tengah masyarakat modern saat ini. Sebagai kesimpulan, kesetaraan gender dalam Al-Quran berlandaskan 3 prinsip utama. Yang pertama, yang saya cantumkan dalam makalah saya itu, yang pertama karomah, martabat, kemudian musawah, kesetaraan, dan takwa, ketakwaan. Karomah berarti bahwa semua manusia, laki-laki dan perempuan memiliki martabat yang sama. Telah dijelaskan dalam Quran Surah Al-Hujurat tadi, menjelaskan bahwa seluruh anak cucu Adam dimuliakan tanpa membedakan jenis kelamin. Hal ini juga ditegaskan dalam Quran Surah Al-Isra ayat 70. Kemudian musawah atau kesetaraan ditegaskan dalam Quran Surah At-Taubah ayat 71 yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan adalah penolong satu sama lain dan memiliki tanggung jawab keagamaan dan sosial yang sama. Yang terakhir adalah takwa. Takwa adalah tolok ukur kemuliaan manusia yang dijelaskan oleh Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Bukan jenis kelamin atau asal-usul tersebut, tetapi ketakwaan yang menjadi ukuran utama. Mungkin sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi pemaparan terkait hakikat, bentuk, dan juga organisasi dari kesetaraan gender di dalam Al-Quran yang dipaparkan oleh Saudara Rai Safruddin. Selanjutnya kita buka sesi diskusi untuk tiga orang penanya mungkin untuk sesi pertama. Saya persilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya untuk mengaktifkan icon raise hand-nya dan kemudian mengaktifkan mic-nya. Izin bertanya, moderator. Baik, kepada Saudari Salsabila Oktaviani, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya juga ucapkan terima kasih kepada pemakalah telah memaparkan tentang kesetaraan gender ya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana pemakalah menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang secara literal tampak secara kasat mata ya terlihat menunjukkan adanya diferensiasi peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan sebagaimana dalam Quran surah An-Nisa ayat 34. Dan kalau kesetaraan gender dalam Al-Quran itu yang disebutkan pemakalah memang berbasis ya atau melewati term karomah, musawah dan takwa, mengapa praktik ya kalau secara praktik keagamaan dan hukum Islam yang berkembang justru malah cenderung mempertahankan relasi yang tidak setara. Nah, apakah ini ada ada kaitannya dengan kesalahan tafsir atau apakah ada celah antara teks yang akhirnya membuka ruang tafsir patriarki? Mungkin sekian pertanyaan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Salsabila. Sebelumnya mungkin kepada pemateri, apakah pertanyaan dari Saudari Salsabila bisa dipahami? Baik, bisa mungkin ada 3 poin pertanyaan dari Saudari Salsabila.
Baik, Insya mungkin Allah dapat dari dipahami. teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya? Izin moderator. Pada Saudari Nahdia, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Tadi saya melihat kepada pemaparan pemateri pada bagian urgensi dan implementasi kesetaraan gender dalam Al-Quran. Salah satunya pengaplikasian di era kontemporer, yaitu kesetaraan dalam salah satunya keluarga. Nah, pertanyaan saya bahwa apakah pemahaman tentang kesetaraan gender dalam Al-Quran ini cukup kuat untuk menjadi dasar pemberdayaan perempuan di tengah budaya patriarki? Nah, sebagaimana yang diketahui bahwa masih banyak keluarga-keluarga yang menganut budaya seperti itu. Nah, karena ya mungkin suami atau ayahnya ini memberi contoh yang kurang baik kepada anak, sehingga anak tersebut mencontoh hal seperti itu juga. Makanya budaya patriarki itu masih terus berlanjut dan tidak ada habisnya. Nah, kira-kira jika kita menyampaikan ayat-ayat tentang kesetaraan gender tersebut, yang tentang ada itu surat Al-Hujurat atau surah An-Nahl yang bahwa manusia itu tidak dilihat dari gendernya tapi takwanya. Nah, apakah ketika kita menyampaikan ayat-ayat tersebut kepada keluarga yang dimaksud itu kira-kira akan masuk ke pemikiran mereka atau tidak? Apakah mereka akan bisa menerapkan hal tersebut? Nah, tapi jika tidak, kira-kira bagaimana solusi agar kita bisa menyampaikan kebenaran tersebut sesuai dengan syariat yang sudah Allah tentukan? Ya, baik, itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kepada Saudara Ray, apa bisa dipahami pertanyaan dari Saudari Nahdia? Insya Allah bisa. Baik, mungkin dari teman-teman sekalian masih ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada, mungkin saya persilakan kepada Saudari Siti Nurduha untuk menunjuk eh, yang memimpin salawat sembari kita menunggu pemateri menyiapkan jawaban dari pertanyaan teman-teman. Saya persilakan. Baik, kalau boleh saya minta tolong kepada Saudari Siti Herdian Tirukmana untuk Pada Saudari Siti Ardianti Rukmana, saya persilakan. baik, terima kasih. Untuk melanjutkan diskusi kita pada hari ini, mari kita bersama-sama bersalawat. Salatullah, salamullah, ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kullil mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya
Allah. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Ingat, kalau sudah salawat, langsung moderator bilang begini ya, kita sama-sama ya. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita turunkan Al-Fatihah kepada beliau. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin, amin, amin. Oke, tafadhol. Tafadhali, silakan moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Siti Ardianti. Selanjutnya, kepada pemateri mungkin saya persilakan untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Salsabila dulu atau dari Saudari Nahdia. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, moderator. Mungkin saya mencoba untuk terlebih dahulu menjawab pertanyaan dari Saudari Salsabila. Jadi tadi pertanyaannya, bagaimana pemakala mencoba untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang secara literal tanpa menunjukkan diferensiasi peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan. Salah satu ayat yang diangkat tadi Quran Surah An-Nisa, dan itu telah kami cantumkan pada makalah kami, ayat 34. Kalau dilihat-lihat seolah-olah pada Quran Surah An-Nisa ayat 34 tanpa terjebak pada justifikasi patriarki atau bias tafsir tradisional. Nah, penanya tadi juga sempat menanyakan bahwa jika kesetaraan gender dalam Al-Quran yang disebutkan pemakalah memang berbasis pada karomah, musyawarah, dan takwa, mengapa praktik keagamaan dan hukum Islam yang berkembang saat ini justru cenderung mempertahankan relasi yang tidak setara? Kemudian ditambahkan lagi, apakah hal ini menandakan bahwa ada kesalahpahaman dalam penafsiran, ada kesalahan tafsir, atau ada celah dalam teks yang memang membuka ruang tafsir patriarki? Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada saudari penanya. Jadi, sependek pengetahuan saya, menurut hemat saya itu bahwa memang benar bahwa ayat seperti Quran Surah An-Nisa ayat 34 itu secara literal menempatkan laki-laki sebagai qawwam atau pemimpin bagi perempuan. Tapi penting untuk kita pahami bahwa ayat ini tidak serta-merta menunjukkan laki-laki itu superioritas atas perempuan. Kita tidak bisa memahami hal demikian secara mutlak. Nah, konteks sosial saat ini berbeda dengan pada saat konteks sosial zaman dahulu ketika ayat ini turun. Nah, jadi pemahaman saya mungkin sekaitan dengan asbabun nuzul turunnya Quran Surah An-Nisa ayat 34. Jadi konteks sosial saat ayat ini turun itu saya rasa sangat berpengaruh. 5 menit. Karena yang telah saya temukan, saat itu laki-laki memang memegang peran penting mengenai ekonomi dan sangat bertanggung jawab untuk menafkahi keluarga mereka, istri dan anak mereka. Jadi seolah-olah kelihatannya Quran Surah An-Nisa ini ada nilai-nilai patriarki di dalamnya, padahal tidak seperti itu. Jadi sekaitan dengan asbabun nuzul ayat tersebut. Namun, kalau kita melihat prinsip besar dalam Al-Quran seperti karomah, musyawarah, dan takwa, maka sangat jelas Saudari Salsabila bahwa kemuliaan manusia itu tidak diukur dari jenis kelamin, tapi dari tanggung jawab atau keimanan dan akhlak orang tersebut. Artinya, peran kepemimpinan laki-laki dalam ayat ini lebih bersifat fungsional, bukan mutlak atau dominatif. Nah, dan juga saya menemukan ada beberapa referensi, ternyata banyak ulama kontemporer yang menafsirkan ayat
Quran Surah An-Nisa ayat 34 ini dalam kerangka relasi yang saling melengkapi dan saya rasa sangat bertanggung jawab, bukan dalam konteks dominasi atau satu pihak terhadap pihak yang lain. Salah satu contohnya di era-era kontemporer ada mufasir termasuk Pak Prof. Quraish Shihab. Quran Surah An-Nisa ayat 34 ini menurut beliau menjelaskan bahwa kita harus membaca ayat ini secara utuh, kata beliau. Nah, dalam konteks keadilan, bukan superioritas. Jadi menurut Pak Prof. Quraish Shihab itu, laki-laki itu menjadi qawwam, pemimpin, bukan karena laki-laki itu mulia, tapi karena tanggung jawab sosial dan finansial yang lebih besar dibebankan kepada mereka, seperti kewajiban menafkahi keluarga. Nah, jadi kepemimpinan di sini bersifat fungsional, bukan dominatif. Nah, kemudian ada juga yang bernama Aminah Wadud, seorang cendekiawan muslim perempuan. Beliau itu menekankan bahwa banyak tafsir klasik cenderung dipengaruhi oleh budaya patriarki saat itu, sehingga peran perempuan sering ditempatkan secara subordinat. Nah, tapi kalau kita kembali ke Al-Quran yang murni secara menyeluruh, yang menjunjung tinggi prinsip karomah, musawah, dan takwa, maka kita akan menemukan atau kita bisa melihat relasi laki-laki dan perempuan dalam Islam itu mestinya saling melengkapi, bukan saling mendominasi. Nah, jadi menurut hemat saya, agar tidak terjebak pada justifikasi patriarki, sangat perlu untuk kita itu memahami ayat-ayat seperti Quran Surah An-Nisa ayat 34 itu tidak secara lepas, tapi dalam konteks zaman, seperti yang saya katakan tadi, asbabun nuzul, dan nilai-nilai universal Al-Quran secara keseluruhan. Sehingga dengan begitu tafsirnya menjadi lebih adil, kontekstual, dan relevan dengan kehidupan sosial saat ini. Mungkin itu penjelasan dari saya sekaitan dengan pertanyaan Saudari Salsabila. Terima kasih, saya ucapkan, saya kembalikan ke moderator. Baik, bagaimana Saudari Salsabila Oktaviani? Baik, terima kasih atas jawabannya. Menurut saya sudah sangat jelas ya. Jadi menurut pemakalah bahwa sebenarnya Quran Surah An-Nisa ayat 34 itu bukan tidak bisa dipahami secara tekstual saja ya. Berarti kita perlu untuk melihat lagi penafsiran-penafsiran para ulama bahwa ternyata qawwam di situ, laki-laki sebagai qawwam itu bukan secara mutlak, tapi secara fungsional ya, yang memang laki-laki memang wajib untuk menafkahi perempuan. Dan saya rasa itu sudah membuka wawasan saya tentang terkait makna setara ya, atau kesetaraan gender, terlebih terkhusus kepada kesetaraan gender. Terima kasih kepada pemakalah. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas responsnya. Kemudian mungkin pemateri bisa menjawab pertanyaan dari Saudari Nahdia. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, moderator. Pertanyaan dari Saudari Nahdia, tadi kurang lebih, apakah pemahaman tentang kesetaraan gender dalam Al-Quran itu cukup atau cukup kuat untuk menjadi dasar pemberdayaan perempuan di tengah budaya patriarki saat ini? Sebagaimana kata saudari penanya tadi, bahwa masih banyak keluarga-keluarga yang menganut budaya patriarki. Mungkin saja karena suami atau ayah memberi contoh yang kurang baik kepada anak-anak mereka, sehingga anak tersebut itu mencontohi, dan akhirnya patriarki tersebut masih terus berlanjut hingga hari ini. Nah, kira-kira jika kita menyampaikan ayat-ayat tentang kesetaraan gender tersebut kepada keluarga yang dimaksud, apakah itu akan masuk ke pemikiran mereka atau tidak? Begitu pertanyaan Saudari Nahdia. Dan jika tidak, kira-kira bagaimana solusinya agar kita bisa menyampaikan kebenaran tersebut sesuai dengan
syariat yang sudah ditentukan. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada saudari penanya. Pertanyaan ini saya rasa sangat relevan ya dengan mencerminkan keprihatinan terhadap realita yang terjadi saat ini, yang kita hadapi sehari-hari. Nah, saya sepakat, benar. Pemahaman tentang kesetaraan gender dalam Al-Quran itu sebenarnya sangat kuat untuk dijadikan dasar dalam pemberdayaan perempuan. Karena Al-Quran sudah memberikan fondasi yang jelas bahwasanya laki-laki dan perempuan punya martabat yang sama, yang disebut dengan istilah karamah. Nah, kemudian hak dan tanggung jawab yang setara, musawah, dan penilaian utama di sisi Allah adalah takwa, bukan jenis kelaminnya. Nah, ini prinsip yang sangat progresif dan adil yang dijelaskan oleh Al-Quran. Tapi sesuai dengan yang dikatakan oleh saudari penanya, bahwa memang tantangannya adalah ketika prinsip-prinsip Quran ini berhadapan dengan budaya patriarki yang sudah mengakar, termasuk dalam lingkungan keluarga, mungkin di keluarga saudari atau di keluarga saya sendiri, misalnya ayah atau suami yang memberi contoh sikap otoriter atau merendahkan perempuan, lalu diamati oleh anaknya sehingga kemungkinan besar akan ditiru oleh anak-anaknya di kemudian hari. Ini yang membuat pola patriarki terus berlanjut dan dari generasi ke generasi selanjutnya. Lalu apakah kalau kita menyampaikan ayat-ayat kesetaraan gender ini kepada keluarga yang seperti dimaksud oleh pemateri tadi bisa langsung diterima? Saudari penanya tadi bisa langsung diterima? Jawabannya saya rasa belum tentu. Belum tentu karena pemahaman agama mereka itu biasanya sudah dibingkai oleh cara pandang budaya yang kuat, bukan dari pemahaman yang mendalam mengenai Al-Quran. Jadi yang membuat mereka memahami hal tersebut itu karena culture, karena budaya yang hidup yang mereka kenal selama ini, bukan dari pemahaman yang mendalam terhadap Al-Quran. Jadi responnya bisa beragam. Ada yang mungkin langsung menerima, ada yang terbuka, dan ada eh, tidak menerima sama sekali. Tapi banyak juga yang saya temukan itu mereka menolak karena merasa itu bukan ajaran yang mereka kenal. Ya, mereka tidak kenal dengan ajaran Al-Quran, ajaran Islam. Nah, solusinya bagaimana? Kalau menurut saya pribadi, mungkin bisa nanti teman-teman merespon, menambahkan eh, cara penyampaiannya harus bijak dan bertahap. Jadi kita perlahan-lahan, secara lembut. Kita bisa mulai dari menumbuhkan kesadaran lewat pendekatan nilai-nilai Qurani yang mereka sudah kenal. Jangan yang langsung to the point, jangan. Mungkin seperti keadilan, tanggung jawab sebagai pemimpin, kasih sayang dalam keluarga, dan pentingnya akhlak mulia. Kita tunjukkan bahwa memperlakukan perempuan dengan adil itu bukanlah ide barat, melainkan itu adalah ajaran agama Islam. Itu adalah ajaran Al-Quran. Kemudian kalau untuk kita pribadi, kita perlu menjadi contoh dulu dalam lingkungan sekitar kita, dalam lingkungan keluarga kita sendiri. Karena kita sebagai anak, maka kita berupaya untuk menerapkan keadilan dalam mungkin saudari memiliki adik atau memiliki kakak, kita terapkan nilai-nilai keadilan dalam rumah tersebut. Nah, dengan cara ini saya rasa mereka akan lebih mudah menerima bahwa kesetaraan gender bukan bentuk pembangkangan, tapi justru bentuk pengamalan Islam yang lebih utuh dan lebih manusiawi. Mungkin itu penjelasan singkat dari saya, bisa ditambahkan oleh teman-teman yang lain. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi jawaban dari Saudara Rai. Mungkin kepada Saudari Nahdia, bagaimana responsnya? Baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin saya ingin sedikit bertanya lagi. Menurut pendapat pemateri, kan adalah anak-anak gitu ya, karena melihat ayahnya seperti itu, dan anak ya anak remaja lah, dan
mereka sejak remaja sudah adalah dia sudah mencerminkan ini perilaku perilaku patriarkinya. Nah, apakah menurut pemateri remaja tersebut masih bisa berubah atau tidak? Menurut kalau misal saran dari pemateri tadi diterapkan kepada anak remaja tersebut. Baik, terima kasih atas respon dari penjelasan saya tadi. Namun ada sedikit tambahan pertanyaan lagi mengenai ya kita sebut kenakalan remaja saat ini. Ya, mungkin ada tidak hanya di daerah saudari penanya, di daerah saya juga banyak. Nah, menurut saya apakah bisa berubah? Ya, jawabannya tentu insya Allah bisa. Karena eh, ya jelas ya dalilnya Allah Maha membolak-balikan hati ya. Makanya kita dianjurkan untuk sering selesai sholat itu kita berdoa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nah, eh, salah satu cara atau metode yang paling tepat buat saya seandainya hal itu terjadi di ruang lingkup keluarga saya sendiri, maka pertama mungkin saya akan membawa adik tersebut atau anak remaja tersebut ke tempat rehabilitasi pertama. Kemudian kalau tempat rehab yang paling bagus itu saya rasa adalah pondok pesantren. Mungkin kita bisa eh, menitip mereka di sana sembari mereka belajar agama. Dan kalau hal itu belum juga eh, berdampak positif kepada diri dia, mungkin kita bisa berikan efek seperti sanksi sosial. Nah, sehingga di sana mereka bisa mendapatkan edukasi-edukasi yang baik sekaitan dengan kesetaraan gender. Mungkin begitu dari saya, saudari penanya. Jadi kalau ditanya apakah bisa berubah, insya Allah bisa berubah. Karena eh, hidayah itu adalah eh, langsung dari Allah. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Bagaimana Saudari Nadia atas responsnya? Ya baik, terima kasih atas penjelasannya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Mungkin dari teman-teman sekalian masih ada yang ingin bertanya sebelum closing statement dan saya serahkan kembali kepada Ustadz. Baik, jika tidak ada, mungkin untuk mengakhiri diskusi sebelum kita beralih kepada untuk mendengarkan penjelasan lebih lanjut dari Ustadz, saya serahkan kepada pemateri untuk menyampaikan closing statement-nya. Baik, terima kasih atas kesempatannya, moderator. Mungkin closing statement dari saya bahwa kesetaraan gender dalam Al-Quran itu bukan sekedar wacana modern, teman-teman, tapi melainkan cerminan dari visi ilahi tentang keadilan, kemuliaan, dan tanggung jawab manusia. Saatnya generasi saat ini seperti kita ini eh, tidak hanya menghafal ayatnya, tetapi juga mewujudkan apa yang terkandung dalam ayat tersebut ke kehidupan nyata. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada seluruh teman-teman dan kepada moderator, wabil khusus kepada dosen pengampu, Al-Mukarram yang terhormat, Dr. Irham. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri dan juga teman-teman yang telah berpartisipasi dalam diskusi ini. Selanjutnya, saya selaku moderator undur diri dan saya serahkan kepada Ustadz selaku dosen pengampu kita pada hari ini. Alfa Ardi ya, turun saya lanjut karena sudah 1 jam ini. Ada informasi Ardi? Tapi Ustadz izin beliau antar orang tuanya ke rumah sakit kontrol. Gitu ya. Coba sampaikan di grup. Oke gitu ya izinnya. Oke. Tapi begitu saya, kalau saya langsung saja dilihat ya.
Oke, yang hadir, yang alfa, yang datang tepat waktu, dan seterusnya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil saya mukaddimah, coba Ustaz Ray menampilkan makalahnya. Ya, Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah wa ba'du. Puji syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Sebelum kita mulai, jangan henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah. Sambil duduk-duduk juga kita bisa berzikir dengan kalimatun-kalimatun thayyibah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu biyadihil khair. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Mari kita sama-sama mengingat Allah dengan kalimat Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Oke. Eh, yang pertama yang ingin saya sampaikan, Alhamdulillah makalah ini sudah menggunakan template kosong, ya. Tetapi belum menggunakan lampiran atau contoh-contoh sampul, contoh-contoh. Enggak ya, enggak menggunakan contoh sampul ini ya. Enggak beda saya lihat. Menggunakan tidak contoh sampul. Kalau daftar isinya sudah bagus saya lihat, bahkan sudah otomatis. Kalau sampul mungkin tidak ya. Nanti dilihat. Jadi ada contoh-contoh sampul. Nanti Anda juga ada pengisahan atau ada eh, apa itu surat persetujuan, ada semua contohnya ya. Oke. Kemudian saya mau ini penutup saya sampaikan ya. Mohon KTI KBBI-nya diperbaiki, terutama ayat, transliterasi, terjemah dan kutipan terjemah dari web Kemenak. Ya, saya melihat tadi ayat-ayatnya tidak 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 ada itu ya. Tidak ada. Coba lihat terjemahnya. Mungkin tidak ada satupun. Kalau Mendeleynya juga belum ada. Oke lah, biar satu tidak ada saya lihat Mendeleynya. Itu terjemahnya itu surah Al-Hujuratnya itu wah banyak sekali salahnya situ Safrudi. Ya, sebelum saya melangkah lebih lanjut supaya tidak berulang karena sudah bertemuan keberapa ini saya challenge Anda semua ini. Ya, coba Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Saya challenge Anda semua lewat chat atau mau dipoto boleh. Oke. Oke, silahkan tulis Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang benar. Coba, saya challenge ini. 8 orang yang hadir ini, coba. Mau di grup boleh, mau via Zoom, di chat boleh. Oke, mau tulis tangan boleh. Yang penting baik kalau tulis tangan ya. Boleh juga diketik, di chat, atau lewat Word, terserah. Baru dipoto, terserah. Saya berikan 1 2 menit. Hmm. Hmm. Saya tunggu. Oh, kenapa ini penting? Anak kelok, anak teknik saja salah, saya tegur. Apalagi ini identitas kita ini anak tafsir. Identitas kita ini Al-Quran, surah, ayat. Arti ini keahlian kita. Ya, keahlian kita. Spesifikasi kita ini di sini, spesialis kita di sini. Ya, kalau ini salah berarti apa nih keahlian tak? Hmm, ya, kalau anak kedok salah, dia masih bisa jadi dokter. Anak teknik salah, mungkin dia insinyur, dia juga memang tahu. Tapi kalau anak tafsir salah Al-Qur'annya, apa? Ya kan? Nah, coba 1 menit lagi di kolom chat belum. Sudah ada ya. Apa ini? Coba lihat. Oke. Oh, pertanyaan. Barang. Oke. Nah, di grup tidak ada itu juga.
Bukan ayatnya, Quran surahnya, QS-nya. Oh, Quran surah. Quran surahnya ya, penulisan Quran surah Al-Hujuratnya apanya itu, ayat 13-nya. Kalau ayatnya kan tinggal di copy paste. Apakah mau nama Maktabah Syamilah, tapi paling bagus itu di webnya Kemenat ya. Nah, dan seterusnya. Tapi ini Quran surahnya, tulisan Quran surah Al-Hujuratnya satu, dua, dua, tiga, empat, lima, enam. Lima, enam atau ke atas itu banyak sekali. Jangan ada salah-salah. Hmm. Masita itu kui dengan S pakai spasi tidak Masita? Saya lihat di yang Anda tulis itu pakai spasi. Mursalin masih salah ya. WS Masita tidak kenapa spasi, pakai spasi? Kui dengan S. Spasi ya? tidak pakai Nah, itu spasi. memang makanya tadi saya katakan kalau tulis tangan hati-hati. Harus perbaiki. Hardis juga masih salah. Masita banyak spasi-spasinya. Bahkan A dengan L, al pakai spasi. Mana spasinya di sini? Garis miring spasi 49. Nah, jadi harus kalau tulis tangan itu harus perbaiki spasinya ya. Nah, duha juga masih salah. Aduh itu tidak ada mentok. Nah, Rai juga harus benar ini Rai supaya saya tebus tebus anunya ini. Saya mau jelaskan ini sebenarnya ini tapi saya lihat dari kemarin kenapa masih salah. Ini penting ini, kenapa penting? Karena kita sudah semester berjalan semester 3 sudah tahap tesis, nanti tidak enak ya. Pembimbing penguji tak kenapa ini. Ya kan S1 saja kita tegur, S2 masa istilahnya sepele ji ini, sepele ji. Kita ini S2 tinggal pendalaman, substansi materi, kajian, referensi literasi diperdalam, diperbanyak, itu mami kita harusnya. Ya, tapi kalau salah-salah begini, lain lagi konsentrasi. Ya kan? Nah, coba sedikit lagi. Hmm. Masita tulis tangan. Masita tulis tangan. Sudah tulis tangan? Bukan, sudah ketik. Alhamdulillah, sudah benar. Masita sudah benar. Ya, sudah benar Masita. Oke, hari ini games pertama dimenangkan oleh Masita. Oke, di grup. Satu lagi, Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Saya paling berharap pemakalah yang menang ini, supaya bisa ditambal nilainya. Tapi kalau tidak, yang lain dapat nilainya. Hmm. Nah, coba. Satu lagi. Sudah ini tidak mau, Mak. Dua di gamesku ini. Dua di challenge. Sudah ini Mama menjelaskan. Bosan, Mak. Karena terus terus dibahas. KTI, yang lain kita mau isinya Mami dibahas ini. Nah, coba. Quran Surah Zariyat itu. Ayat berapa itu? Ayat 56 ya? Makhluk tuh. Oke. Saya tunggu. 1 menit. Jangan lagi ada salah. Bahkan ada tadi tidak mencoba ya. Kalau tidak mencoba berarti gagal salah 2 kali. Kalau mencoba tapi salah, saya tetap nilai. Tapi kalau tidak mencoba berarti tidak berani. Berarti tidak ada. Try juga boleh, langsung di makalahnya boleh. Atau mau di chat boleh. Berderian. Ini mungkin lebih banyak lagi salah ya. Hmm. Ini mungkin ya, mungkin. Saya tuh suka prediksi-prediksi ya, sota-sota berhadiah lah. Kalau benar, alhamdulillah. Kalau salah kan namanya sota-sota ya. Hmm.
Di room tidak ada. Oh, di chat, di chat WA grup ada. Saya tunggu semua ya, 8 orang ya. 8 orang. Ada yang benar mungkin atau ada yang benar, ada salah semua atau bagaimana? Satu, dua, tiga, empat, lima. Baru 5 orang di grup. Nah, coba lihat macam-macam ya. Coba Anda mengkomparasi. Di grup tambah Nahdia 6. Jadi 5 di WA, satu di Zoom. Nahdia itu Z-nya memang Z tebal ya, Nahdia. Tidak, Ustaz. Saya lihat tebal ya. Mata saya ini. Sengaja memang kasih dia atau kenapa itu? Ya. Oh iya. Karena beda ya. Nah, maka. Saya itu mataku, mata detektif Conan saya ini mata aku ini. Iya, iya, iya. Ini karena kau tuh kecil suka kan nonton detektif Conan. Hmm. Sudah? 6, 7. Oke, 7 di grup, satu di Zoom. 7 di WA, satu di Zoom ya. Oke, 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 oke. Kita dari bawah dulu, yang paling terakhir. Rauda Jannah. Begitu yang Anda pahami ya, di Rauda ya. Begitu. Tidak mau berubah. Sama mau sama Reza Pruding ya. Ah, oke, oke. Mursalin, DZ, DZ itu sengi DZ. Duha, duha. Coba kenapa Anda pakai begitu? Apa alasan Anda pakai begitu? Duha, coba. Ah, kenapa? Duha, coba kasih duha. Mulai dengan teman kita. Yang mananya Ustaz? Tapi Apa? yang Apa? mananya Ustaz? Iya, kenapa Anda Yang pakai, mana? kenapa beda dengan begitu, kenapa begini tulisan Anda, transliterasinya, kenapa beda dengan teman-temannya, beberapa temannya, ada juga yang sama ya, Anda sama dengan Mas Ita. Nah, kenapa Duha ditulis begini? Ah, dan seterusnya, coba. Nah, Sebenarnya tuh, salah Ustaz. Salahnya. ah, Duha menjadi yang Anda tulis ini salah ya? Harusnya Azariyat Ustaz. Duha salah ya? Iya Ustaz. Begitu. Kalau Mas Ita, kenapa Mas Ita? Mas Ita bagaimana Mas Ita? Sekaligus moderator. Bagaimana moderator? Kenapa Iya, moderator? Moderator, saya Ada nih. tulis Ustaz. apa? Kenapa, kenapa? Saya tulis Ustaz Tabe WS Al-Zariyat yang Z sama A-nya itu ada transliterasinya Ustaz. Kalau AL ya, AL Nah, temannya, Al, teman-temannya kuliah Z, AZ, ADZ, kita pakai AL ya, Al ya, Al Eldul, Al. Kenapa? Tanya temannya, kenapa Anda begitu? Apa alasan Anda? karena huruf Arab Ustaz Tabe kalau dia ada alif lamnya jadi walaupun dia ada tasydidnya Ustaz tapi tetap ditulis dalam bahasa Indonesia pakai al. Oke, oke. Jadi itu yang benar, Masita yang benar. Duha tadi sebenarnya kau benar, tapi karena Anda bilang salah tas sorry. Ah, sorry. Ini namanya lain di mulut, lain di tangan. Hai.
Jadi tidak jadi ku hapus sebenarnya ya doa ya, karena Anda sendiri yang mengatakan salah Ki. Jadi yang benar masita. Ya, Ya dua Ustaz. kali menang masita ini. Ya, nah, sama walaupun tulisannya al nisa al nisa. Jadi sekarang kita belajar beda itu bahasa tulis dengan bahasa lisan. Makanya Anda diajar presentasi, itu bahasa lisan. Besok-besok Anda jadi narasumber, ceramah, khutbah, ya kan, protokol, moderator, ya kan, itu bahasa lisan. Oke? Kemudian ada bahasa tulis, kita juga disuruh buka konsep, buat makalah, Anda menulis tesis. Jadi walaupun tulisannya seperti tulisannya yang ditulis oleh Masyita, ya, ya AL tertulis, tapi ketika kita sebagai presenter mempresentasikan makalah atau tesis, ya, di hadapan para penguji, para pembimbing, tidak ada lagi mengatakan berdasarkan Quran surah Al-Zariyat, ada juga biasa begitu. Berdasarkan dalam Quran surah Al-Nisa, ya kan? Atau ya, atau bacanya benar surah An-Nisa, tapi makalahnya lagi salah. AN tulis. Ah, jadi yang benar adalah apa? Ketika kita presentasi, betul pengucapan kita An-Nisa, betul pengucapan kita Az-Zariyat. Tapi di makalah atau yang tertulis itu AL, tetap AL, ya, tetap AL. Itulah kemampuan otak ini, otak dan mata ini membaca dengan mulut apa yang diucapkan, dilontarkan itu harus semua benar dan semua harus ada cara pengucapannya yang benar. Kenapa pakai AL, Rai? Karena yang saya baru-baru tulis di chat room ini di Zoom, ketika kita menulis Az-Zariyat, nah kita huruf pertama yang kita tulis alif, makanya A. Kemudian ketika kita menulis lagi huruf lam, makanya huruf L. Baru kita tulis dal yang ada titiknya. Makanya Z titik atas. Ada di titik atasnya itu, Zre. Ada di titik atasnya kah? Nggak ada, Ustaz. Tidak tahu juga bagaimana caranya kasih titik atas. Iya, nggak ada transliterasinya, Ustaz. Biasa pakai jika bantuan browser. Aduh, aduh, gitu. Iya, Kalau begitu, lihat lihat lagi di YouTube saya. Ada dari tahun lalu kapan itu. kalau Saya kalau sudah sampaikan, saya sudah buat tutorialnya, transliterasi baru versi. Oh ini saya pernah tulis di di grup, tapi ya oke. Saya di grup besar ya. Oke. Oke, pelajari saja itu. Ada di YouTube itu lagi. Ya, sudah di grup ya. Nanti pelajari cara membuat transliterasi. Bahkan juga ada namanya cara cepat. Ya, cara cepat menulis, menulis dalam bahasa Arab ya. Bukan dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia. Ya, oke oke. Coba ini, eh, stop 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 transliterasinya. iya. Stop dulu slide-nya. Oh, Ya, di stop, ya, Ustaz. ya stop. Ya, saya mau contohkan. Dan ini baca itu, lihat itu nanti di YouTube, di video ah, tentang transliterasi. Dan ini yang kedua yang penting, yang jarang Anda Pak kaji. Ini misalkan ada kata, ada tema Anda nanti, atau Anda mau buat makalah tesis, atau ada kata yang suka berulang, Anda biasa rempung ya kalau tulis misalkan tulis lagi Allah, kemudian SWT. Tuh, lah mana Kang? Lah mana? Coba lihat. Coba lihat. Saya hanya tulis satu huruf ya, A. A ya. A ya.
Kemudian saya langsung tindis cuma satu huruf, satu tekan, satu simbol, satu di keyboard. Coba. Ah, ya, ya, saya ulang. Misalkan A ya. Daripada Anda mengetik Allah, ini coba lihat A saja ya. Tidak ada yang saya ketik. Ini tangan saya dua orang beda ini. Dua buah ya, di tangan saya. Oke. Kemudian cukup saya satu kali ketik. Saya bukan satu kali ketik, satu kali tekan. Saya tekan ini F3. Ah, ada sendiri langsung. Karena kata Allah itu pasti selalu diulangi. Kemudian ada biasa penelitian saya itu Naisaburi. N ya, saya cuma hanya N. Coba lihat, saya huruf N saja. Kemudian saya langsung tindih satu klik. Wah, lengkap bahkan dengan transliterasinya. Iya kan? Ah, itu nanti pelajari di situ. Bagaimana caranya? N saya ketik. Ya, bukan itu AL, sisanya AL, kemudian tanda datar, N lagi, A lagi A-nya, transliterasi lagi, lama sekali. Lama sekali itu lagi 5 menit waktu. Ya, makanya makanya disertasi saya itu hampir 600 halaman, kurang lebih 600 halaman. Nah, tapi karena ada promotor kasih perpadat nih, saya juga tidak tidak terasa menulis karena kata-kata iya kata-kata penting itu tidak saya ketik mami. Jadi agak cepat saya mengetik. Ya, tema-temanya Allah, Nabi Muhammad, Quran surah Al-Fatihah atau Quran surah apa yang kita saya kasih dulu Mas. Ada database-nya dan seterusnya. Begitu ya. Coba lihat N. Sekali lagi N, saya hanya klik F3, muncul sendiri. Ya. Begitu ya dan seterusnya. Oke. Oke, bagaimana caranya? Itu nanti lihat nanti di YouTube. Oke, kita lanjut. Sudah nih, tidak mau lagi bahas teknis-teknis. Nah, saya bahas materi mami nih. Ini saja nih. Besok nggak ada misalnya, ya. Oke, kita lanjut. Silakan tampilkan ulang makalahnya. Kita bahas lagi makalah. Kita bahas tema sambil saya melihat tadi mana tadi kolom chat daftar pertanyaan. Oh ya, oke. Eh, kita lihat. Tema kita adalah kesetaraan gender. Ya, ada banyak teori tentang kesetaraan gender. Ya, ada banyak. Baik nasional, apalagi internasional ya. Iya, oke. Maka saya lihat di footnote 7 yang diambil oleh Ray, inilah yang Anda ambil ya. Ini yang Anda ambil. Footnote 7, itu yang Anda sepakati teori gender. Sebelum kita membahas lebih lanjut dulu. Itu Ray, itulah, itu ya yang di footnote 7. Atau yang mana yang Anda ambil? Yang di footnote 8. Yang mana? Footnote 9. Yang mana makna teori gender yang Anda ambil? Iya, sebagian di nomor 7, Ustaz. Ah, sebagian lagi di mana? Sebagian di sana, sebagian lagi di mana? Footnote 9. Dia di halaman 9. Footnote Iya, 9 atau halaman 9? footnote 9 halaman 5, Ustaz. Oh, halaman situ. Iya. Oke, oke. Oke. Oke, kemudian eh nanti bagus kalau pakai pakar ya, pakai pakar. Misalkan kalau kita kalau pakar kita ke tafsir menurut At-Tabari, menurut Al-Ghazali, menurut Al-Misbah dan seterusnya. Ini juga bagus kalau ada begitu-begitunya ya. Oke. Siapa yang pertama mempopulerkan kesetaraan gender? Teori apa yang Anda pakai? Yang mana yang Anda pilih? Apa alasannya? Atau mungkin bukan satu teori yang Anda pakai, tapi beberapa, maka Anda menarik. Ini kesimpulannya. Menarik indikator. Ya, menarik indikatornya. Indikatornya dikatakan kesetaraan gender itu apa Ustaz Ray?
Nanti dikatakan kesetaraan gender, indikatornya apa? Ya. Hmm. Sama Nanti rata dengan posisinya. sama rata, satu. Kemudian apa lagi? Hmm. Imbang. Berimbang, dua. Rata, kemudian sama, rata, imbang, imbang, apalagi Setara. sama, setara. Sama rata, setara, sama juga apa gitu, tidak ya? Imbang. Terus, apalagi? Adil. Apalagi? Apa? Adil. Ustaz. Ada adil, adil, empat. Apalagi? Cukup. Tinggal tambah adil antara baik yang berjenis kelamin laki-laki maupun antara berjenis kelamin perempuan, begitu ya? Iya. Kalau bencong bagaimana, Rey? Gender juga itu kalau bencong, Bang, bagaimana, Rey? Nah, Laki-laki. Ustaz. laki-laki jadi ya bencong ya. Iya. Nah, dia Iya. jenuhnya ya. Oke, oke. Oke. Itu tadi 4 indikator yang Anda sampaikan, kalau tidak salah tidak ada di makalah ya? Atau karena baru saya baca tadi sudah subuh? Hmm. Ada Hmm. ada di latar belakang sebagian, Ustaz, tapi cuma Iya. Tak cecer-cecer. Adil ada juga bahkan adil. Ada tidak kata-kata adil di sini di makalah tadi? Baru-baru Anda sampaikan. ingat saya ada, Ustaz. Ada, Eh, tapi tidak ada menjadi coba indikator. beding, cari ke beding. Mana? Coba kalau fine, coba fine. Fine itu kapan? F5 ya? Fine. Coba beding kata adil. Ada tidak kata adil? Hah. Hmm. Coba ada tidak kata adil yang Anda sampaikan? Baru harusnya ini yang 4 indikator Anda kasih dekat semua, kasih dekat semua dan itu oh ini keadilan. Adil keadilannya. Oh, beragam versi visi keadilan. Keadilan. Nah, adil itu bahasa bahasa Indonesia, ya. Term Indonesia Arabnya atau term Al-Qur'annya itu apa bahasa Arabnya? Bahasa Al-Qur'annya keadilan, Ustaz Ray. Hah, Adil. Al-Adlu bagus. Tetapi bukan hanya itu, ada juga Al-Qistu. Dalam Al-Qur'an itu Al-Qistu juga artinya adil. Kalau tidak salah itu Prof. Ahmad Abu Bakar itu dulu tesisnya tentang Al-Qistu. Nah, ini keadilan bagaimana? Hmm. Jadi al-adlu atau al-qistu ada dua-duanya. Dan mana ayat tentang al-adlu yang Anda kaji ini? Mana? Mana? Nah, jadi tadi kalau ketika Ustaz Rey menyampaikan ada 4 indikator, harusnya 4 indikator masing-masing ada ayatnya. Contoh, setara. Yang mana ayatnya setara? Anda lagi bilang seimbang. Mana ayatnya seimbang? Adil, mana ayat tentang adil? Apalagi tadi sama rata, pukul rata sama rata, apa? Yang mana ayatnya itu? Coba, coba. Yang mana itu ayatnya? Nah, yang ingat kalau transliterasi itu bukan bukan ya kasih italik ya. Kalau kasih transliterasi, kasih miring ya. Hmm. Kalau takwa pilihannya ada dua. Kalau miring berarti transliterasi. Tapi kalau tidak miring lihat KBBI. Kalau KBBI itu tidak pakai transliterasi ini baru bukan pakai kui tapi pakai K takwa. Oke, lanjut. Nah, coba lihat. Ada beberapa indikator itu. Mana tidak ayatnya? Coba kita main ayat dulu. Sebelum kita lihat tadi ada pertanyaan-pertanyaan pengembangan, ada kasus dan sebagainya. Hmm, cobalah. Hmm. Mana ayatnya 4 indikator kesetaraan gender tadi? Hmm. Hmm. Masing-masing indikator, coba. Ada atau tidak? Kalau ada kita jelaskan. Kalau tidak ada ya tinggal saya yang penjelaskan. Saya yang Tidak ada ayatnya, Ustaz. Tentukan. tidak ada. Oke, Iya. nah itu harus berbasis berbasis itu ya.
Oke. Kemudian gender itu termnya itu ada zakar dengan unsa, ada juga mar'ah, ya, rijal, nisa, mar'ah, ya, rijal, nisa, mar'ah, ya, atau ar-rajul mar'ah, ar-rijal, dan nisa. Oke. Jadi secara umum ada ar-rajul dengan zakar, ya, ada al-mar'ah nisa jamaknya dengan unsa. Ustaz Ray sudah bisa bedakan antara empat item ini. Empat item ini. Bisa bedakan itu. Dan saya lihat ayat yang Anda ambil, alhamdulillah sudah ada yang mewakili ar-rijal dengan an-nisa dan ada juga mewakili zakar dengan unsa. Tinggal karena Al-Qur'an itu, bahasa Al-Quran itu namanya, tidak ada namanya sinonim. Anda kemarin sudah belajar ketika belajar qawaid tafsir atau mata kuliah yang lain, ya, la muradif, tidak ada sinonim dalam Al-Quran. Sama Indonesia juga sebenarnya. Sofa dengan kursi sama-sama tempat duduk, tapi beda kan? Di kelas ada kursi, ada bangku yang panjang, sama-sama tempat duduk, tapi beda kan? Ah, itu. Itu juga. Nah, Ustaz Rey dan kawan-kawan ada yang bisa bantu. Ustaz Rey, coba lihat ayatnya ya. Coba kita lihat mulai ayatnya tadi itu. Ada zakar, ada ar-rijal, al-rijal, ada ini ar-rijalnya, qawwamuna an-nisa, oke. Di ayat sebelumnya juga ada saya lihat zakar, lizzakari. Oke, coba lihat. Terus ada juga zakar di sini. Di sini masih ar-rijal juga, rijal nasibun, walin nisa'i nasibun. Coba lihat. Terus ke atas. Kalau Anda tahu perbedaannya, maka tidak sih. Itu kapan? Lewat muka Anda kah? Oh, stop. Ini. Zakar. Apa bedanya? Apa bedanya? Sastrai, pemakalah, atau yang lain ada yang bisa bantu atau yang menambahkan? Sambil ini ya, ingat ya kalau nama buku itu miring di footnote. Atau bahkan di paragraf, kalau nama buku itu miring. Kalau lihat juga cara menulis paragraf yang benar ini. Dengan nama kitab. Al-Misbah itu coba lihat, bagus-bagus. Bagaimana tulisan Al-Misbahnya itu? Apakah mis atau mis baru pakai h? Coba lihat baik-baik dan seterusnya. Coba lihat bagaimana? Apa bedanya zakar dengan nisa? Kita langsung substansi. Nah, bagaimana? Yang lain? Ada yang bisa bantu? Kalau ada bilang, kalau tidak ada bilang tidak ada supaya saya jelaskan ini. Tapi kalau Ada belum saya buka temukan juga. Ustaz, Apa? Kenapa, Rai? Kenapa? perbedaan antara zakar dengan rijal. Hmm. Anda sudah tahu atau bagaimana? Iya, ada saya temukan Ustaz. Bagaimana? Silakan, jelaskan. Baru-baru ini, baru-baru atau dari kemarin? Baru-baru Oh, Ustaz. baru-baru. Baru-baru. Oh, di Iya. mana Anda dapat ini? Kenapa langsung cepat sekali? Apakah di AI atau ChatGPT atau Google atau dari mana ini? Langsung tiba-tiba ada. Di browser Ustaz, di Google. Wow, di Google. Oke, coba kita lihat apa browser Anda itu. Coba tampilkan bedeng. Tampilkan di browser Anda. Ganti slide. Pakai pakai HP juga Ustaz. Oh, gitu. Ya, Pak. Iya. Apa, Pak Deng? Ya. Yang Coba saya temukan screenshot deh, screenshot baru kirim di WA group. Nah, coba yang mana itu, baru kita jelaskan baca dan seterusnya. Nah, kita juga begitu. Jadi kita itu anak-anak tafsir hadis itu harus jelas dulu sumbernya, literasinya kan kita terbiasa. Kalau Al-Quran kan mutawatir, diriwayatkan dengan mutawatir hadis, apakah hadis hasan, hadis
doif, hadis sahih, ya kan? Kita sudah terbiasa. Bagaimana sumbernya itu? Bagaimana? Kitab apa? Buku apa? Yang mana? Mana di screenshot? Hmm. Tidak ada di screenshot. Nah, yang mana coba? Ada Ustaz. Oh, ini baru-baru lah ini. Ah. Ini. AI ini, meta AI-nya Google ini. Tuh, perbedaan zakar dan ar-rijal. Karena alhamdulillah ini dua kata sudah ada artikel jurnal, bahkan kalau kita di tafsir Usuluddin di UIN Alauddin Makassar itu sudah pernah dikaji ya. Belum jadi tuntas ini sebenarnya. Hmm. Oke, coba jelaskan, coba jelaskan. Huh. Kal- kalau zakar itu Ustaz eh, lebih kepada jenis kelamin, Hmm. jenis kelamin Terus? laki-laki secara biologis. Tapi kalau kalau ar-rijal itu eh, Sampai. lebih kepada tanggung jawab, Ustaz. Tanggung jawab apa maksudnya? Tanggung jawab menjadi seorang laki-laki. Contohnya? Tentunya mungkin ini qawwamuna atau menafkahi Ustaz. Nafkah bima ampaku di alam ayat tersebut ya. Ya, oke. Terus, masih ada yang mau disampaikan? Nggak ada Ustaz. Oke. Yang lain bagaimana? Jadi betul, zakar itu adalah alat, ya, alat reproduksi kelamin, ya. Oke. Sementara ar-rajul itu adalah peran, sifat, kedudukan, fungsi dia sebagai laki-laki, ya, sebagai laki-laki. Saya sebelumnya saya buat challenge kepada semua ini, ketika apa bahasa Arabnya kaki dan apa bahasa Arabnya pria, maka kalau kita tulis tanpa harakat, maka tulisannya sama. Ya, ada yang bisa baca. Jadi tiga huruf ini, huruf ro, huruf jim, dengan huruf lam, ya, bersambung ini semua. Kalau kita bilang pria, ini juga. Ya, itu enaknya baca kitab ya, kita gondol. Oke. Kemudian kaki juga terdiri dari bahasa Arabnya ro, jim, dan lam. Ada yang bisa bantu saya? Apa bahasa Arabnya kaki, bahasa Arabnya pria? Coba. Saya sudah bantu kasih clue di kolom chat. Silakan. Ah, apa? Nah, dia mungkin bisa. Biar kaki tidak tahu bahasa Arab, nah. Eh, eh. Rijulun. Kaki rejulun. Coba. Oh iya, itu kan? Bagus. Rojulun. Laki-laki rojulun. Bagus. Tapi tulisannya sama ya, Roda. Bagaimana tulisannya Roda? Sama ya? Ya, Sama ya? Ustaz. Sama. Bagus. Bahkan, kalau kita bisa baca ini ada sebuah kalimat, ada sebuah ide pokok. Ya, kalau orang tidak bisa baca ini paling-paling bilang gini, rojulun. Tidak, ada yang bisa baca. Ya, ini merangkai sebuah kalimat efektif. Jumlatun mufidatun. Kalau bahasa Arab itu namanya jumlah mufidah. Kira-kira ada isimnya, ada fiilnya, ada failnya, ada maf'ulnya, ada bahkan mudhof ilaih juga di sini. Ada yang bisa membaca ini? Ya, dengan
huruf yang huruf ro 4 kali terulang, jim 4 kali terulang, lam 4 kali berulang. Tetapi ini cara bacanya semua beda. Coba. Ada yang bisa baca? Ada isim, bahkan ada fiil di sini. Ada fa'il, ada maf'ul di sini. Ada mudhof, ada mudhof ilaih juga di sini. Coba. Ada yang bisa baca? Hmm. Kalau ada yang bisa baca, saya kasih langsung nilai. Sudah, ampun nih. Siapa tahu Google, tanya lagi Google. Sekarang kan sedikit-sedikit Google orang. Ampun nih, ampun Mika. Hai, Ampun, belum ampun, Ustaz. ampun. Ah, bagaimana Rey? Ampun, Mau baca atau ampun, ampun? ampun. Oh, baru satu orang ampun, yang lain belum ampun. Sudah deh. Saya menunggu baik. Durasi nih kau, durasi belum itu kejelaskan. Kan dulu Ustaz, masih berpikir. Oh, belum berarti ketunggu baik sampai setengah jam, sampai habis waktu. Tidak jadi Pak menjelaskan ini. Hmm, cepat nih. Coba. Hai, mana dari pesantren ini, mana dari pondok ini, mana dari ini. Kita kodon di Makassar terus jadi sekolah, dan keluar jadi. Tapi di pesantren Tonji ya di Makassar. Iya, kampus tak juga, tak pernah lagi ke luar negeri atau ke luar kota. UIN terus, saya itu prodi UIN terus. Saya asli mulai dari TK sampai S3 Makassar terus. Iya, saya ini produk produk pendidikan dari Makassar terus itu. Hmm. 6 tahun SD, 6 tahun pondok yang sama karena SMP SMA. Kemudian juga kurang lebih 6 7 tahun di UIN sampai selesai S3. Ya saya produk asli. Hmm. Coba. Nah, sudah ampun nih. Ayo baru Ray ampun. Yang lain Taufan Ustaz, tahu bacanya tapi tidak tahu mau artinya Ustaz. ah Tahu bacanya tapi tidak tahu ah artinya Ustaz. coba apa tadi tidak tahu artinya? Berarti tahu dibacana. Yang mungkin begini bacanya Ustaz. Rojala, rojulun, rijla rojulin Ustaz. Hmm. Kurang, kurang. Ada yang benar, ada yang belum. Apa artinya itu? Langsung deh. Dijelaskan deh. Bagaimana roda? Belum menyerah. Ulur-ulur waktu je. Masih ada berapa ini ya? Masih ada 20 lah. Masih Menjalani panjang kali je. Ustaz. Ampun me. Iya. Hmm. Hmm. Ya oke. Ya bagaimana yang lain? Duha dia tidak belum ampun. Saya kalau belum Ampun ampun Mi, tidak mau aja. ampun Ustaz. Ampun me. Tahu itu orang Bima jauh-jauh dari Bima bilang ampun. Iya, enggak apa-apa dia orang mengaku ampun. Ada yang biasa tidak mau aja, tidak mau aja. Ada aja orang kan begitu kan tidak mau tuh. Ini sudah dibalik, kalau tidak mau. Iya. Afwan Gimana Ustaz. perempuan? Iya, sekali lah perempuan mengalah, enggak apa-apa. Iya kan? Ya, benar terus. Allah gitu yang benar, maha benar. Iya kan? Cara bacanya itu rojjalah. Rojjalah. Tadi sudah benar 3 katanya itu dari Masita. Rojjalah rojulun, rijalah rojulin. Rojjalah artinya itu menginjak, ya, telah menginjak kaki. Seorang pria telah menginjak kaki, ya, kaki seorang pria yang lain. Begitu kan? Kalau istilahnya tak injak ya, ya kan? Betul. Dan seterusnya. Oke, kita kembali. Maka rojulun, pria dikatakan rojulun dari kata rijelun. Ya, rijelun. Eh, Coba lihat bagaimana itu kaki. Bagaimana itu kaki? Coba lihat bagaimana itu kaki. Coba lihat. Jumlah kaki itu cuma 2. Ya, betul. Ada kakinya 3 di sini. Tidak ada kan? Oke, jumlah kaki itu cuma 2. Oke, bagus, bagus. Tapi coba kita lihat.
kaki itu bisa menopang seluruh tubuh, mulai dari kepala, perut, ya kan? Semua, semua, tidak ada terkecuali, semua. Oke? Nah, kalau begitu ada yang bisa bantu saya? Ada yang bisa bantu saya. Jadi bagaimana itu seorang pria? Bukan bukan zakar ya, bukan zakar ya. Nah, bagaimana itu seorang pria? Bagaimana Rey? Sudah bisa dapat clue-nya? Bagaimana filosofi seorang pria? Hmm. Menopang. Nah, bisa menopang, bagus. Apalagi terus? Keluarkan unek-uneknya. Hmm. Melindungi, Melindungi, mengayomi, melindungi, iya mengayomi. kan? Nah, nah. Nah, begitu. Hmm. Kalau dalam Maqais juga itu dikatakan wa inna masummu rajulan li'annahum yamshuna ala arjulihim. Pria dikatakan pria, dinamakan pria li'annahum karena mereka yamshuna berjalan di atas kaki mereka. Itu kawan. Itu baru pria. Ya. Jadi pria dikatakan pria kalau dia berjalan di atas kakinya. Nah, sudah mengerti itu apa dimaksud berjalan di atas kakinya? Ini bisa makna hakiki, bisa makna majasi. Nah, apa itu Rey? Coba jelaskan dulu ini Rey atau yang Kalau laki-laki di sini. Mana kalau laki-laki di sini? Saling jelaskan dulu. Nanti kalau laki-laki kalau dia ya apa. Ya, silakan silakan. Hmm. kalau secara majasi, Ustadz, mungkin mandiri. Mandiri kan dia kan rumah tangga, kepala rumah tangga. Ya kan? Besok-besok Anda menikah, mungkin tidak salah. Sekali-sekali dapat bantuan. Anda sudah menikah. Tidak apa-apa sekali-sekali. Dan orang tua juga biasa terkadang gemar atau senang kalau membantu anaknya. Oke. Tapi ingat prinsipnya. Jangan meminta. Jangan meminta. Kalau mau ditambahkan begini. Jangan meminta. Ini prinsip saya ini. Dan ini saya dapat dari Pakai Mustamin. Dan ini juga prinsip dari lembaga dakwah yang kami bina. Oh iya, oh pas-pas ini saya kasih anu nih. Ada Nuna, ada apa nih? Ada yang saya pakai anu nih di Songkona, namanya ada Imuda ya, itu nih. Itu prinsip kami itu tidak boleh meminta, tetapi kalau dikasih tidak boleh menolak. Ada orang biasa minta-minta jadwal, minta-minta tarif, tidak boleh begitu. Sama juga berkeluarga, nanti Anda sudah rumah tangga, jangan suka minta-minta, jangan begitu. Tapi kalau ada yang kasih, tidak enak kalau menolak. Contoh, kalau Anda berceramah tidak boleh minta. Saya ini harus 1 juta satu kali ceramah, 500 satu. Tidak boleh begitu. Tapi jangan juga sok mahal. Iya kan? Nabi tidak pernah dapat amplop. Iya kan? Kalau begitu, jangan ambil mi. Tidak boleh menolak. Kenapa tidak boleh menolak? Kan kita tidak meminta. Sukarela orang. Yang kedua, kalau menolak, harusnya orang itu misalkan berinfak, bersedekah, atau apapun namanya itu, berpahala lah, beribadah. Tapi tidak jadi beribadah. Gara-gara kita menolak. Harusnya sudah dihitung. Ya. Sama juga kalau ada orang mau berbuat baik sama kita, jangan minta. Jangan suka minta-minta. Sedih-sedih, minta-minta. Makanya dalam Al-Quran, orang-orang miskin itu ada dua. As-sa'ili wal mahrum. As-sa'ili yang suka minta. Pengemis apa. Ada juga begitu. Dan ini rata-rata orang miskin di Indonesia begitu. Paminta-minta. Bahkan orang kaya lagi suka minta-minta. Ya, tidak tahu itu. Masya Allah. Itu yang harus dihindari. Tapi ada juga al-mahrum. Saya kodong pas-pas, saya kodong mungkin kurang, tapi al-mahrum dari kata mengharamkan, mengharamkan dirinya dan karena dia mensucikan atau memuliakan dirinya gengsi dong. Saya biarin begini, tapi yang penting saya biarin begini, yang penting tidak pernah utang-utang, ya dan seterusnya, ya. Alhamdulillah, ya saya sudah hampir kepala 4 juga, tapi alhamdulillah tidak ada di kodong utangku di bank, tidak ada di kodong utangku di bank, ya. Ya, ada juga aku tempat tinggal rumah, ada juga aku pakai kendaraan.
roda 2 kah? Kalau sekali-sekali weekend kita sama keluarga ada tunjuk juga roda 4. Alhamdulillah. Tidak ada jadi bang. Ada ke orang sedikit-sedikit HP kredit, televisi kredit, rumah kredit. Iya kan? Ini kredit. Iya kan? Saya pernah dapat itu beberapa tahun yang lalu itu masih hidup Geruta Sanusi Baco. Ada orang kalau tidak salah kalau bukan uang panainya maharnya itu kredit ki. Iya, kredit ki. Ya, dan ketika itu guru tasan Cibacok giling-giling kepala. Saya langsung mendengarkan dari Ustaz Haji Syahar itu atau Kiai Bahar yang cerita. Kalau bukan Kiai Bahar, Kiai Syekh Syahar itu cerita. Wah, ketika nih mana maharnya? Ih, tidak ada, Pi, tidak cukup, Pi. Iya kan? Tapi tak kalah sudah menyembuh, Mi. Kalau bukan mahar, awam panai saya lupa itu, ya istilahnya kredit, utang nih, jangan. Nanti menyusul Pak besok ya atau bulan depan pi apa, tapi tak kalah ini kami bagaimana mi, geleng-geleng kepala itu guru tak itu hari, ya bahkan ada begitu, masya Allah, ya itu, jadi itu harus, jadi seorang laki-laki itu peranannya mengayomi, bukan sekedar dia berjenis kelamin laki-laki, nah, ya, mari kita lihat. Untuk membuktikan zakar itu adalah alat kelamin atau alat reproduksi, rojul itu adalah lebih daripada itu, maka coba kita lihat tentang mawaris. Lidzakari mislu hadzil unsayain. Dalam masalah waris misalkan, ya, 2 banding 1. Oke? Maka di situ dilihat kelaminnya, putra atau putri, laki-laki atau perempuan. Nah, satu. Satu. Ya. Dalam perkara rumah tangga, surah An-Nisa. Kenapa dalam Al-Quran tidak dikatakan surah Al-Unsa? Al-Unsa. Al-Unsa kan perempuan juga. Nah, saya mau dengarkan dulu. Saya sudah sebenarnya sudah mengerti ini, tapi saya mau dengarkan juga. Saya suka itu kalau mahasiswa juga aktif. Salsa mungkin? Salsa? Nah, kenapa dalam Al-Quran surah An-Nisa? Bukan surah Al-Unsa. Kenapa? Nah, coba salsa. Bisa tidak jawab itu? Iya kan? Nah, surah Tun-Nisa, bukan surah An-Nisa. Surah yang keempat dalam Al-Quran. Ya, kenapa bukan surah Al-Unsa? Al-Unsa kan perempuan tonji. Coba. Hardis atau salsa? Silakan jawab. Hmm. Nah, kenapa? Suara saya kedengaran? Tidak kedengaran suara aku. Bagaimana? Bisa atau tidak? Hmm. Hmm. Ah. Oke, pemakalanmu. Kenapa pemakalan? Itu tadi, ada hubungannya itu tadi. Jawab pemakalan. Malu mali. Mana ini harddisk kah? Atap rumah ada di kuliah. Ada orang ini kah? Jawab kita dulu. Ya itu. Apa Nusat? Iya, ini semua kuliah perempuan. Donggona semuanya kuliah begini donggo ji. Apa Pakai Nusat? cadar ki kapan Benar, semua ini benar. pakai cadar ki atau tidak mau dilihat anunya. Oh, aurat. Biar muka perempuan aurat begitu. Oh iya kalau dengan jangan kok. Astagfirullah. Ini Apa kasih Nusat? kasih mau menjawab. Silakan salsa. Ah, Eh, Kalau saya apakah mungkin sama juga kayak tadi Ar-Rijal dengan Zakar. Jadi kenapa An-Nisa karena lebih eh, kenapa bukan Al-Unsa? Al-Unsa itu lebih ke secara wanita secara biologis begitu ah, kah? Terus begitu sama Kak, begitu saya balik ji betul begitu 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 memang. Maka bukan melihat perempuannya. Di sini mengangkat derajat wanita. Berarti ada peranan wanita di sini. Jadi An-Nisa itu ada mi peranannya, ada mi statutanya, statusnya, dan seterusnya. Nah, kalau kita kembangkan, mar'a itu adalah satu. Ya, ini. Jadi kalau unsa itu kan biologis, kelamin. Oke, unsa. Kalau mar'a adalah mufrad. Jamaknya jamaknya itu an-nisa. Jadi ini namanya jamak taksir ya. Baru berubah sekali ya, berubah. Kalau rojulun rijal, agak mirip dia, tapi ini mar'a anehnya jamaknya itu an-nisa, bukan mar'at, bukan itu ya. Tapi dia langsung berubah hurufnya, berubah total, nisa. Pertanyaannya, kenapa dalam Al-Quran bukan suratul mar'ah, surah satu wanita?
Kenapa dikatakan suratun nisa? Surat wanita-wanita. Nah, Hardis lagi jawab. Hardis ini pasti pintar ini karena dia hardis, memorinya tinggi. Hardis ya, hardis HP, hardis laptop. Hmm. Nah, bagaimana hardis? Jawab itu hardis. Kenapa dalam Al-Quran suratul nisa bukan suratul mar'ah? Kenapa? Ayo. Jadi kalau Allah mengatakan lirrijali ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, kalau mau mufradatnya ar-rajulu qawwamun qawwam 'alal mar'ah. Jadi kalau sama-sama mufrad. Nah, masalahnya kenapa? Kenapa ini suratun nisa dalam bentuk jamak? Ya kan? Kalau Al-Baqarah, suratul Baqarah, Baqarah kan mufrad, Ji. Ya kan mufrad, Ji. Nah, ya kan? Nah, ini kenapa An-Nisa dalam bentuk jamak itu ya? Nah, suratul Falak, Al-Falak itu mufrad juga. Tapi kalau An-Nisa kenapa jamak itu bentuk jamak? Kenapa? Hardis, jawab dulu Hardis. Kenapa Hardis? Hmm. Hmm. Nahdi Karena mungkin Anissa Mas itu Sita bisa Ustaz bantu? berarti Ya, Nardis, Hardis silakan. Gunting. Nah, karena al-unsa kan secara harfiah itu perempuan atau betina Ustaz yang merupakan mar'a. Jadi kata mar'a itu kalimat. sama nisa ya. Sama di mar'a, jadi beda unsa. Jadi mar'a Ya. itu mufradnya Hardis. Kalau Anissa kan para perempuan Ustaz, jadi kata jamak dari Ya, mar'ah, kenapa jama? Kenapa bentuk jama wanita. di sini? Kenapa bukan mar'a mufrad? Kenapa? Karena semua wanita Ustaz, Karena semua kaum wanita. wanita, Nah, bagus. kaum Bisa saja wanita karena Ustaz. bukan hanya satu wanita yang dianggap, karena semua wanita boleh. Dan itu juga menunjukkan ya bahwa wanita bisa saling bahu membahu antara satu dengan yang lainnya. Ya, makanya itu terkadang itu geng-geng itu lebih banyak perempuan, geng-geng. Apalagi kalau ibu-ibu itu bertetangga gosip-gosip apa dan seterusnya. Ya kan? Ya. Untuk itu kelompok-kelompok wanita atau wanita-wanita Anissa ya, itu ada plus dan ada minusnya. Ya, plusnya itu bisa silaturahim, sedikit-sedikit langsung akrab, langsung apa, ya kan, shopping bareng, ada arisan. Dari itu laki-laki pergi arisan, perempuan pergi arisan. Oh, ada juga di televisi ya acara program arisan itu pun rata-rata mama-mama aja memang ini namanya arisan, ya kan? Ya ada. Makanya majelis taklim perempuan-perempuan dikasih ikut, ya kan? Gampang, gampang. Gampang. Ada banyak memanggilnya. Oke. Ada komunitasnya. Ini sedikit-sedikit. Adalah. Ya, kelompok-kelompok tertentu. Kalau laki-laki paling-paling geng-geng motor, geng-geng apa gitu ya. Oke, lanjut. Tapi minusnya juga wanita, karena ada perasaan dan sensitifnya, itu bisa apa ya? Cepat cepat akrab dan bahaya juga cepat tersinggung. Ya, itu. Istilah anak muda itu baper, ya. Nah, jadi cepat akrab bisa juga cepat tersinggung. Nah, kalau laki-laki mungkin kelihatan jaim atau sederhana atau sedikit bicaranya, perempuan banyak sekali gegereki, cerewet dan seterusnya, tetapi sensitifnya bisa kena perasaan dan bisa yang paling banyak survei saya itu di Makassar secara umum yang banyak itu yang baku bombe-bombe. Apakah bahasa Indonesianya bombe-bombe itu? Apa ya? Bermusuhan ya, bermarahan, bermusuhan sehingga tidak baku bicara, tidak berbicara. Itu itu lebih, lebih daripada setengah itu perempuan, kaum Hawa. Laki-laki itu jarang nih baku bombe sekali berkelahi, baku bunuh. Sudah nih tuntas. Kalau perempuan biasa ketemu begini, kalau pas bicara bicara begini, ini, iya kan? Dan saya sudah banyak melihat ada acara pernikahan, acara akikah, acara apa, perempuan, makanannya tadi tuh basi-basi sedikit. Kalau bapak-bapak kakak dong, kalau basi berhenti dimakan, sudah nih,
Berhenti makan sudah, sudah nih, berhenti makan. Ini makan tonji, bungkus tonji, Columbus. Ada. Masya Allah, iya, iya kan? Nah, ada tanya begitu. Ada begitu loh. Ya, makanya ini plus minusnya. Oke, kita lanjut. Jadi rojulun itu dia mengayomi, melindungi. Maka kita lihat, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Di sini belum ada menikah. Yang sudah menikah sementara izin. Sudah sudah semua menikah. Siapa di sini sudah menikah? Mas Sita sudah menikah? Duha sudah menikah belum? Salsa, Rai ini kapan wajib menikah ini? Wajib. Bukan di Sunda. Wajib kalau Rai. Iya, 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 iya. Oh iya, banyak di tanda-tanda kewajibannya dia. Bagaimana? Oke, oke. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Coba tampilkan ayat itu, Rey. Kenapa bisa ar-rijal menjadi kawam 'alan nisa? Tampilkan ini makalah Anda. Coba kita lihat ayat itu. Di situ bima, ada alasannya. Karena apa? Nah, karena apa di situ? Ada alasannya di situ. Alasannya di situ. Maka ada ulama, makanya bagus ini makalah Anda setelah ada ayat-ayat ya, ayat-ayat ya. Ya, tampilkan anunya. Ini kalau tafsir As-Sa'di itu singkat sekali, Ji. Ya. Ah, ada Fakhruddin Ar-Razi juga saya lihat di kutipannya kalau tidak salah tadi itu entah kalau aslinya jadi kutip atau terjemahan aja. Tidak tahu. Hmm. Hmm. Ya. Ah. Mana itu ayatnya? Mana tadi ayatnya? Ar-rijalu. Ah. Ah. Oke. Kenapa dikatakan ar-rijalu qawwamun? Hmm. Bima fadallahu ba'dahum. Oke. Kalau jangan dulu sebelum kita bahas faddalah. Kalau kawaman itu banyak pembahasannya itu. Faddalah itu dalam bahasa Arab artinya fadilah. Mohon maaf. Secara umum itu dari kata fa dan do dalam itu artinya sesuatu lebih, kelebihan. Makanya mohon maaf, fadalah itu beda dengan fadilah. Ada biasa sebuah pertemuan itu orang Arab sempat tersinggung. Harusnya fadilah, fadalah Nabi bilang. Kalau fadalah itu mohon maaf itu kotoran yang warna kuning. Karena kelebihan keluar. Tapi orang yang dimuliakan, diutamakan, malebiri namanya fadilah, al-fadilah. Al-fadil, al-fadilah. Ya, fadilah. Oke. Lanjut. Kelebihan. Jadi itulah bedanya nikmat dengan fadilah. Kalau nikmat mungkin bisa pas-pas. Tapi kalau fadilah, keutamaan. Contoh, apa fadilahnya? Al-Fatihah. Berarti apa berlebihnya sehingga bisa berbagi. Berbagi dengan ada share. Dan ada manfaat, asas manfaat. Ya. Maka ar-rijal atau an-nisa bima faddalallahu. Ya. Nanti yang bisa kawam itu. Tidak peduli apapun dia. Baik laki-laki atau perempuan. Yang bisa menjadi kawam adalah faddalah dulu. Siapa yang ada kelebihan? Apakah kelebihannya ada yang bekerja, tidak bekerja, lebih banyak penghasilannya atau sedikit, atau kecerdasan antara apakah laki-laki atau perempuan, kecerdasan dalam berinteraksi rumah tangga, mengatur, yang mana jiwa kepemimpinan dan ada juga tidak tahu mengatur jiwa kepemimpinan. Di situ dilihat, fadlanya dulu apa loh? Jadi ayat ini secara umum boleh saja az-zakar itu kawam daripada al-unsa. Tetapi ayat ini bisa saja juga al-unsa yang kawam. Tidak peduli. Az-zakar bisa kawam atau al-unsa yang kawam. Yang penting dia ar-rijal. Dia yang menopang. Dia yang menopang faddalah. Ada kelebihannya. Layak tidak? Seorang pemimpin dikatakan pemimpin, ada kelebihannya dengan yang lain. Ya, siapa di sini Katie? Ya, mungkin dia dianggap dia walaupun perempuan. Kita juga punya presiden perempuan. Ya kan? Mungkin ada kelebihannya. Ya, dan seterusnya. Salah satu kan kenapa kita punya presiden perempuan selain masalah politik, masalah apa, juga kan masalah historis karena bapaknya juga adalah presiden pertama, ya kan? Dan seterusnya. Mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain. Oke? Bahkan jangankan yang melihat, kita juga punya presiden keempat atau kelima. Ya kan? Itu bahkan buta.
Ya, walaupun buta tapi ada kan keutamaannya. Ah, itu, fadl, ada fadilahnya. Satu. Oke. Ala ba'dahum ala ba', ada fadilah antara yang lain. Wa bima anfaqu. Dia ada nafkah. Berarti ada namanya income, ada penghasilan bulanan, mingguan, ada secara periodik. Ya kan? Siapa yang menafkahi? Siapa yang menafkahi dan siapa yang dinafkahi? Itu min amwal, dari harta. Karena ini, walaupun kita bukan matre, walaupun kita tidak boleh duniawi, tidak boleh juga sedikit-sedikit fulus, betul. Tetapi di dalam Al-Quran di sini nafkah, nafkah. Saya pernah melihat TikTok ya. Saya sebenarnya di HP saya tidak punya TikTok ya. Walaupun saya punya akun TikTok itu ada mahasiswa yang pegangan saya. Suatu ketika ada keluarga yang memutar dia curhat, dia curhat. Orang Jakarta tapi tinggal Jakarta tapi di Makassar. Orang Makassar, ya. Dia curhat, saya pusing itu orang. Dia di media sosial, namanya sosial banyak iya, tapi dia curhat di situ. Bilang, wih, kemana aja kok? Memang dulu kita suka putus nyambung. Dulu memang gak agak kok, apa kok? Memang dokter apa? Tapi itu hari tiba-tiba putus kisah lama-lama. Kemudian saya bertanya, apa penghasilanmu sekarang? Berapa rupiah? Apa Anda bilang? Untuk saat ini income saya 0 rupiah. Wih, ya, langsung. Wih, memang dokter Ki atau sekarang spesialis Ki dan seterusnya. Tetapi iya, bagaimana caranya lu kasih makan anaknya orang? Misalkan dia tuh bilang begitu. Apa maknanya? Intinya apa? Ya, betul. Ada orang kayanya itu warisan. Selain pewaris, ada juga orang pejuang, ya kan? Jadi antara pewaris, pejuang, ada juga dua-duanya. Ini paling bagus ini kalau dua-duanya sudah pewaris, banyak warisan, pejuang juga. Paling bagus itu. Tapi yang paling tidak bagus kalau dia pewaris, kemudian tidak mau menunggu, 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 menunggu. Banyak itu karaing-karaing kalau di Palopo itu opu-opu, ya. Banyak tanahnya, tapi mohon maaf tidak sekolah, tidak tamat, atau preman, atau apa banyak itu. Ya, karaing-karaing, anak karaing, keturunan karaing, andi-andi, keturunan puang-puang, opu, bangsawang, raden. Tetapi ya saking saking anunya manjanya, ya dia tidak ada pendidikannya, apanya, malas-malasan dan seterusnya. Di sini lihat apa anunya, bima faddalallahu, ya. Wa ma anfaqu juga dan seterusnya. Oh, astagfirullah, alhamdulillah. Pas mi azan. Nantilah ya, kalau di pasca itu cukup dikasih pakinta ya. Nanti cari sendiri bagaimana kelanjutan dari pembahasan kita hari ini. Mungkin demikian dari kami. Mohon maaf kalau ada kekurangan, kalau ada juga kelebihan, mohon maaf. Kita bertemu karena Allah dan kita juga berpisah karena Allah. Alhamdulillah sudah azan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima wabarakatuh. kasih Terima kasih banyak. banyak, Sama-sama, Ustaz. sama-sama. Ustaz. Selamat. Ayo, ayo, salat. Iya, oke.